Mbak Rita Effendi, Mas Endra. makasih lo udah mampir ke sini. Ih, aku yang seneng tahu. Mumpung ada Mbak Rita Effendi si Macan Festival mampir ke sini. Macan. Kita tanya-tanyain ya guys ya. Ini sekarang video pertama seputar nyanyi dalam konteks kompetisi dan festival dulu nih Mbak Rita. Ya. Boleh ya? Boleh dong. Nah Mbak Rita, apa bedanya nyanyi biasa atau mungkin nyanyi di recording gitu ya, sama nyanyi di sebuah festival nih berhadapan dengan juri nih Mbak Rita? Kalau recording atau rekaman kan nyantai ya Mas ya, bisa diulang-ulang, salah diulang. Ya kan kalau rekaman kan lebih nyantai. Kalau festival kan selain penonton, juri yang serem-serem itu gitu loh. Maksudnya kita harus lebih siap, lebih fokus. Lebih siap, lebih fokus. Fokus gitu loh. Karena kan kita ingin mencapai kejuaraan itu kan. Ya, ya. Beda lah kalau rekaman mah Ya, salah Neng, kurang ini. Ulang. tinggal gitu. ulang. Kalau ini kan nggak bisa. Salah lirik, lupa lirik aja udah. Saya pernah loh Mas dulu ya. Di Jawa Barat, HAPMI, kalau Jawa Barat tuh HAPMI. Aku dari Bandung wakil ke Jawa Barat, juara satu. Di Jawa Barat punya aku tuh udah dijagoin. Aku ngeliat juri tuh udah begini. Set gitu. Terus pada gini. Jadi udah nggak ngenilai lagi. Maksudnya udah. Iya. Udah juara gitu. Iya. Kelihatan soalnya ngegituinnya di depan banget kan. Tiba-tiba refnya dong Mas, saya lupa lirik. Refnya langsung lo yang tadi dulu gini semua. Aduh. Dan kelihatan. Oke. Itulah festival kan makanya harus siap. Harus fokus, siap jiwa raga dan sebagainya, mental. Ya. Nah Mbak Rita, sebenarnya kan saat ini nih juga aku pernah ngejuri bareng Mbak Rita. Iya. Dan Mbak Rita juga sering juga ngejuri. Apa yang Mbak Rita lihat dari peserta gitu? Ketika dia perform tuh Mbak Rita expect apa sih dari peserta kompetisi nyanyi itu? Jujur kalau aku ya Mas ya, starting point maksudnya notasinya aja dulu bener nggak? Notasinya bener nggak? Notasinya dulu. Tapi kalau udah di tengah-tengah lagu biasanya aku nyari feel-nya. Jadi kalau ada fals sedikit udah deh dimaafin, tapi feel-nya misalnya dapet. Iya. Tapi kalau untuk awal tuh starting yang starting point lah istilahnya, di bait-bait pertama itu harus benar kalau buat aku. Iya. Kalau itu udah benar, itu sudah terlewati, di refrennya baru tuh aku cari ya selain notasinya harus tepat juga feel-nya kalau aku gitu. Jadi kalau ada fals sedikit, kalau feel-nya dapat, aku kadang suka udahlah dimaafin gitu. Iya. Tapi kalau final emang rada susah ya Mas. Lebih ini lagi, harus lebih galak lagi. Maksudnya feel dan notasi pitch-nya harus bener gitu kalau final biasanya gitu. Oke, penting. Gitu Mas. Nah Mbak Rita Effendi, apakah ada tips nih buat teman-teman yang tertarik ikut lomba, kompetisi, idol segala macam? Gimana sih milih lagu yang biasanya works lah buat festival gitu? Kalau buat festival tuh aku nyarinya suka tingkat kesulitannya. Misalnya gini, yang rada sulit, tingkat kesulitannya rada banyak, terus bisa dikasih improve. Karena jujur ya Mas, kalau festival tuh orang dikasih improve dikit, mau penonton, mau juri suka gitu tah. Betul. Iya nggak sih Mas? Maksudnya aku kalau untuk festival nyari tingkat lagunya yang ada tingkat kesulitannya gitu loh. Oke. Bukan yang maksudnya yang Biasa-biasa. Yang lurus-lurus aja. Okay. Emang sih yang lurus-lurus juga bisa jadi, kalau kita bisa membawakannya dengan enak, itu bisa nyampe juga sih. Gitu. Tapi kalau untuk pada umumnya, kalau dulu kan festival aku belum ada idol Mas. Yang berhadapan dengan juri yang benar-benar dinilai gitu. Itu memang yang dicarinya tuh tingkat kesulitannya tinggi. Biar kita bisa explore suara kita. Tiba-tiba di situ ngejerit apa. Gitu kalau dulu kan gitu. Itu gitu biasanya sih yang aku tahu ya. Penting tuh ya. Jadi benar-benar apa sih, kasih surprise juga. Surprise itu juga. attack-nya kita tuh ya. Betul. Kalau dulu gitu, kalau sekarang kan idol gitu kan lebih ke misalnya gitu ya, warna suaranya. Misalnya dia nyanyiin lagu Rita Effendi misalnya, tapi nggak kayak Rita. Nggak kayak Rita. Itu aja udah bisa. Jadi nilai plus buat dia. Gitu. Tapi intinya mungkin gini ya, kasih sesuatu yang jangan main aman gitu kali ya. Betul, Jangan Mas. terlalu main aman ya. Bener Mas itu. Dulu tuh itu banget. Ngaruh banget Mas. Yang di festival yang aku alamin ya. Tiba-tiba ngejeret, juri tuh langsung gitu. Kayak sibuk kasihnya. Oke. Iya, itu penting. Iya, gitu. Kan aku berdasarkan yang pengalaman aku ya Mas ya gitu. Nah sekarang Mbak Rita, gimana mengatasi demam panggung
Ini berlaku mungkin nggak cuma di festival doang, tapi di secara umum ya. Apakah Mbak Rita, pertanyaan deh, apakah Mbak Rita Effendy masih ada demam panggung? Mas Indra percaya nggak? Kalau aku sekarang nyanyi nih, mau nyanyi, ya, masih nervous. Rita Effendy? Iya. Kenapa sih nggak percaya? Beneran Mas, tapi maksudnya gini, kalau udah dipanggil nih, iya, udah bait pertama aja, nah udah pecah, udah asik, udah. Tapi sebelumnya itu sampai sekarang Mas. Oh masih. Beneran gitu. Mas, nggak tahu kenapa. Pernah nggak Mbak Rita ya, pengalaman Mbak Rita nih, saking nervousnya pas memulainya tuh ada sedikit kesalahan atau apa gitu, sampai mengganggu sering, gitu? Ya, maksudnya tapi aku sih yang tahu. Kadang penonton udah dikasih intro lagu Selamat Jalan Kekasih udah teriak duluan. Iya. Nggak tahu ya, lu gue tadi salah gitu. Gitu. Maksudnya ada aja Mas, tapi ya itu kan katanya penyanyi itu juga harus pinter. Harus pinter tuh maksudnya gini, gimana caranya meminimalisasi kesalahan yang orang bakal tahu. Misalnya gitu, makanya harus pinter. Terus gimana caranya supaya kita bisa menampilkan yang terbaik di dalam kenervesan kita. Iya. Karena aku masih Mas. Masih nervous. Masih. Gak tahu kenapa. Ada ritual khusus mungkin Rita Effendy biar nggak nervous? Zikir lah Mas. Zikir itu adalah jawaban kita teman-teman. Zikir, maksudnya zikir dalam hati kan nggak usah ini itu ngebantu banget. Ngebantu ya. Keren sekali. Punten bukan soal agamais enggak. Iya. Karena memang aku memang selalu melibatkan Allah dalam kehidupan Anda. Aku mah nggak bisa apa-apa tuh dah Mas gitu. Atu dah tuh jadi Sundanya teh. Berserah diri lah. Berserah gitu. Gitu ya. Ya Allah, apapun ya Allah bantu dah. Aku mah nggak bisa ngapa-ngapain gitu. Keren sekali. Itu jadi pas udah zikir, pas udah bait pertama, udah. Panggung teh berasa punya abdi gitu. Keren. Tapi jangan salah, tetap masih nervous tetap awalnya. ya. Tetap. Jadi mungkin ya kita sebagai orang yang memang pengen nyanyi, pengen perform ya, nervous itu kita jadikan ya keseharian kita ya, bagian dari hidup kita ya. Bagian dari hidup kita, apalagi festival Mas. Ngelihat panggungnya aja udah bukan nervous, deg-degannya Edun. Oke. Nah, sekarang nih kita masuk ke pertanyaan yang lebih ke teknis. Ya. So, Mbak Rita Effendy telah nyanyi dari dulu banget, mengalami berbagai macam. Dari kelas 3 SD, Mas. 3 SD, guys. Ya. Dan masih aktif banget sampai sekarang dengan Nita tadi. Ada single ketiga baru rilis juga yang berjudul apa? Keempat. Masih ada judulnya. Seru banget sama Kang Hedi, sama Kang Roni, sama Teh Neta. Wah, keren banget itu berempat. Kalian wajib dengerin video klipnya udah ada ya. Sudah. Nah sekarang Mbak Rita secara teknik nih, ada nggak sih dari dulu yang Mbak Rita lakukan untuk ngejaga suara? Wah, menjawab pertanyaan membuat Mbak tertawa nih. Kenapa nih? Bukan Mas, kan katanya kalau jadi penyanyi nggak boleh makan gorengan, nggak boleh minum es, nggak boleh ngerokok. Itu semuanya aku lakukan piye tuh Mas? Iya. Tapi aku belajar dari seseorang namanya Indra Ajis. Kita itu tidak boleh malas latihan, minimal vocalizing di rumah. Itu ngebantu karena yang gorengan es itu aku suka semua gimana Mas? Sama lagi aku juga. Nah, tapi kan kalau mau ngikutin aturan kan katanya nggak boleh gorengan, es apa. Nah itu aku langgar semua. Oke. Jadi latihan sih Mas. Itu penting banget sih. Latihan. Dan tadi juga aku sempat ngobrol sama Mbak Rita bilang kayak vitamin C gitu, mereka rutin itu penting banget sih guys. Penting banget ya. Buat penyanyi, ya maksudnya yang di dunia seni kayak kita tuh emang. Iya. Nah Mbak Rita pengalaman apa sih atau teknik apa ya secara vokal yang Mbak Rita pelajarin lah selama mungkin ikut festival atau dari Elva Singers. Pengalaman apa tuh yang Mbak Rita ambil gitu? Bang Elva almarhum sih Mas ya. Aku waktu di Elva Singers, aku dapat pelajaran banyak dari beliau kan. Tidak secara yang ayo latihan gimana, enggak. Tapi setiap Elva Singers latihan, kita jadi latihan kan, jadi latihan vokal juga. Gitu. Aku inget dulu juga aku pernah serak Mas. Serak nggak nyampe boro-boro nada tinggi gitu. Bang Elva, sini Rita setengah jam. Aku disuruh nyanyi lagu ini Mas. Somewhere over the rainbow. Terus tadi naikin somewhere
setengah jam, alhamdulillah Mas seraknya hilang. Jadi malamnya tuh mau nyanyi. Oh gitu. Ke dokter juga maksudnya kan udah setengah hari bekerja dengan baik tuh obat gitu. Setengah jam sama almarhum Bang Elva sendirian. Lagu itu Mas. Itu kayak pemanasan gitu kali ya? Vocalizing tapi lagu itu doang. Lagu itu doang. Setengah jam dihajar sama Bang Elva. Somewhere over there. Terus naik lagi. Somewhere gitu-gitu. Wow. Alhamdulillah maksudnya akhirnya bisa nyanyi malamnya. Iya malamnya. Tuh almarhum Bang Elva jadi kangen. Metode yang menarik. Iya luar biasa. Iya. Itu salah satunya gitu ya Mas ya, salah satunya yang nempel tuh di aku gitu. Kalau sama sesama penyanyi gitu ada nggak sih kayak saling bertukar-tukar? Kang Yana. Kang Yana Julio tuh kalau dia vocalizingnya beda Mas. Dia nyanyi, misalnya dia suka lagu Whitney Houston misalnya. Jadi kalau kan kita punya grup juga nih aku tuh grup tuh banyak Mas. Tadi Nita tadi. Iya. Ini trio Ray. Iya. Ray itu Rita, Agus, Yana, Agus Wisman, Yana Julio. Jadi kita punya grup mereka di luar. Elva Singers jalan, aku kan udah enggak. Iya. Kita bikin trio. Tapi kebanyakan kita lagu-lagu play gitulah. Iya. Nah Kang Yana tuh rajin. Jadi di backstage atau masih di kamar hotel lagi nungguin aku dandan gitu. Nah, nyanyi apa aja gitu. Nah. Kang Yana ikutan dong. Ya udah mau nyanyi apa Neng? Ya ikutan yang barusan aja. Jadi Kang Yana, aku ngikutin. Nah gitu. Oh itu vocalizing Kang Yana, gitu. Kalau Kang Agus udah males kayak aku sebenarnya. Maaf ya Kang Agus. Iya. Kang Yana yang rajin. Maksudnya rajin begitu. Tapi dia bawain lagu apa gitu ya. Yang mungkin yang rada ada intervalnya atau apa gitu. Random sih dia gitu. Iya. Gitu. Yang penting dipakai gitu suaranya dipakai, dipanasin gitu. Dan aku ngikutin tuh walaupun nggak hafal lagunya, aku ikut gitu. Gitu. Kalau sama penyanyi itu ya. Iya. Yang sering banget tuh Kang Yana. Nah Mbak Rita kan juga sering pertama ada grup dan juga pasti udah terbiasa sama yang namanya bagi-bagi suara. Iya. Nah, Mbak Rita ada tips gak sih buat teman-teman yang seneng pengen pecah suara, pengen bagi-bagi suara, biar menjalaninya tuh lebih mulus lah gitu? Fokus sih Mas ya. Fokus. Karena kan misalnya kalau yang leadnya yang suara 1 mah gampang gitu ya. Ini nih yang suara 2, 3, 4, 5, 6-nya itu kan harus fokus sih. Harus fokus dan memang harus apa ya Mas? Mendengarnya harus benar. Mendengarnya kalau menurut aku sih. Bukan pendengaran ya maksudnya. Bukan pendengaran berarti tuli, bukan. Maksudnya mendengar lawan nyanyi terus kan ada tuh Mas kalau grup suka lu ngambil suara gue tadi gitu. Nah itu kan berarti tidak mendengar dan tidak fokus kalau menurut aku ya. Gitu. Pegang gitu suara kita teh yang mana gitu. Iya benar. Soalnya aku sering banget, Gus lu tadi suara gue enak aja, oh iya ya, ketarik gitu. Bisa gitu. Itu kejadian soalnya di aku sendiri. Gitu. Ya di salah satu grup akulah gitu suka gitu. Lu ngambil suara gue tadi gitu. Iya. Karena tidak terlalu mendengar dan nggak fokus kalau menurut aku sih. Enak nyanyi sebagai solois apa sebagai grup sih? Kalau solois kan fokusnya sendirian. Kalau ini kan jadi bagi-bagi nih kita tanggung jawabnya. Iya. Kalau honornya enakan sendirian. Betul. Tapi kalau grup kan kewajibannya tugasnya bagi-bagi seru lah. Maksudnya jadi kitanya lebih pinter lagi ya itu tadi kita belajar pecah suara, kita menjadi manusia yang lebih fokus, mendengarkan, empati jadi ke orang lain kan itu buat kehidupan sehari-hari. Kalau solo kan ya udah nyanyi lead kan gitu loh di suara satu itu aja. Ada kelebihan kekurangan lah sama Mas. Oke, Mbak Rita, next question nih. Ya. Menurut Mbak Rita ya, kalau melihat tren di industri saat ini ya, dibanding di industri mungkin tahun 90-an gitu. Menurut Mbak Rita, apa sih perbedaan terbesar atau mungkin pros and cons penyanyi tahun 90-an sama penyanyi yang masa kini gitu? Masa kini tuh banyak kemudahan ya. Betul. Ya kan, maksudnya nggak. Yang mau rekaman aja nggak perlu label sekarang Mas. Iya sih. Rekaman di rumah sendiri jadi rilis. Nah kalau dulu gimana Mbak Rita? Aduh Mas, ini yang ngomongin yang recording ya. Maksudnya kalau nggak ada label kita nggak jalan. Kalau dulu yang aku tahu gitu loh. Makanya aku bersyukur banget saat itu aku diminta sama Aquarius kerja sama itu kan rezeki banget buat aku gitu ya Mas. Karena nggak semua seberuntung aku
Kalau nggak ada label nggak bisa rekaman istilahnya. Tapi berarti waktu itu ya kalau Mbak Rita masih inget, caranya Mbak Rita bisa dinotis awalnya. Aku kan sering nyanyi off air, terus aku jingle. Dari jingle Mas, aku dulu penyanyi jingle. Penyanyi jingle yang sering pakai aku jingle itu Mas ADMS, Badame Huta Barat tuh yang Mas Doti yang nyiptain lagu Selamat Jalan Kakasih, Januari Kota Dili. Itu kan Badame-nya sering bikin jingle, itu aku hampir setiap minggu tuh bikin jingle. Mungkin kan banyak yang denger. Ya. Terus aku pernah jadi backing vokal juga. Baru pernah jadi backing vokal gitu, mungkin orang merhatiin atau gimana. Terus akhirnya Aquarius ya nemuin gitu lewat Mbak Sekar Ayu Asmara dulu. Iya. Lagu pertama yang Mbak Rita rilis apa gitu? Nah sebelum Aquarius, aku sebelumnya juga udah pernah bikin single tapi yang kayak Cabo, catatan si boy. Itu aku ngisi juga satu lagu. Oke. Terus yang lagu siapa yang apa sih Mas yang lawak tuh? Ada yang dibikin film. Nah aku juga lupa kok, jadi lupa sih. Dono Kasino Indro tuh apa sih? Itu. Nah itu aku juga ada soundtrack filmnya aku yang nyanyi. Iya. Tapi ya gitu-gitu aja kan, lewat. Tapi mungkin kan sesama produser mungkin denger atau gimana gitu. Terus LCLR kan aku Mas. Wah LCLR juga lagi. 91 ya. Tapi mungkin salah satu intinya adalah ya kita mesti aktif ya. Artinya kalau kita nggak aktif, kita nggak keluar sana, kita nggak kerja sama si ini, nggak kerja sama si itu mungkin orang nggak tahu kita jadinya ya. Betul. Harus gaul lah gitu. Gaul dan makanya kan berkarya terus Mas sekarang ini gitu. Nah berarti sudah membuktikan dengan single terbarunya dengan itu tadi ya. Aku single baru juga ada sendiri. Single baru solo juga ada? Ada. Juni kemarin baru, Juli. Ntar Februari insya Allah single kedua yang solo. Di luar Aquarius, tapi maaf ya Aquarius, aku udah nggak di Aquarius. Jadi ada NH Music Pro sekarang aku dipegang. Itulah guys, itu pelajaran yang sangat penting ya dari Mbak Rita Effendy. Memang kita harus gaul sana sini, nyanyi sana sini juga. Makin kita punya network yang baik, tentu juga siapa sih nggak kenal Rita Effendy ya? Tapi Masya tentu Allah, enggak semua anak sekarang nggak tahu. Nggak mungkin. Tapi anakku aja tahu nggak Mas? Apa? Teman-temannya mah, anakku kan Miss SMA. Selamat jalan, nyanyi dong. Itu lagunya siapa nggak tahu, orangnya nggak tahu. Lagunya tahu tapi orangnya yang nyanyinya siapa. Sampai anakku gini, mami aku tahu. Mami aku. Coba Mas, nggak tahu. Iya. Tapi lagunya anak-anak sekarang tahu lagu itu. Yes. Tapi itu dia maksudnya the fact that Mbak Rita Effendy terus aktif rilis lagu sebagai solo, sebagai grup, maksudnya itu keren banget sih. Dan yang gokil juga Mbak Rita Effendy salah satu latihan di sini juga. Mau latihan ya Mbak Rita ya, tadi sambil latihan kita latihan bareng. Gokil sih, seorang Rita Effendy mau kesini untuk latihan bareng sama saya, siapa saya? Mas Indah, kita tuh kan nggak harus latihan sih. Keren. Harus latihan, menurut aku sih. Sungguh luar biasa kakak saya ini. Supaya ini loh, Mas, supaya terjaga aja. Iya. Gitu, apalagi aku gorengan terus. Betul, saya juga masih. Ya kan enak ya. Enak banget. Sebelah kalau gitu nanti habis dari sini. Oh gitu ya? Sebelah tuh jajanan pasar. Wah. Ada combro. Aduh. Iya. Combro Bandung. Ada combro, aduh, itu mah gue banget. Sebelah. Oke. Marta, terakhir nih Marta mungkin ada tips buat teman-teman penonton nih yang pengen menjadi penyanyi, pengen berkarir di dunia vokal. Gimana nih tips dari Mbak Rita? Iya, kalau menurut aku ya sekarang semua orang bisa nyanyi Mas. Kalau aku lihat apalagi zaman-zaman sekarang ini udah semua orang bisa nyanyi. Yang penting gini, komitmen aja. Maksudnya gini, jangan mentang-mentang sekarang gampang, serba dimudahkan, beda kayak zaman dulu. Nyanyi di rumah bisa, rilis, rekaman. Tapi kayak jadi menyepelekan gitu. Kayak ngegampangin. Jadi janganlah, tetap kalau mau nyanyi, terjun di dunia nyanyi tetap harus ya fokus nomor satu. Kedua, bikin karya yang baik, bertanggung jawab. Iya dong Mas, jangan alah udahlah ntar gue bikin. Nah, oke, ngerti. Attitude mungkin attitude, terus jaga emosi bukan dinyanyi doang di hari-hari. Terus tanggung jawab kalau menurut aku. Iya benar. Bertanggung jawab guys. Talent yang kalian punya ya kan. Betul. Jadi jangan jadi mentang-mentang gampang jadi udahlah gitulah. Tetap harus bertanggung jawab.
Biar keren gitu loh. Keren pisan. Apalagi anak-anak sekarang suaranya bagus-bagus. Iya ya. Minder aku mah. Keren-keren. Jadi kalian harus maju terus dan lihat contoh nyata Mbak Rita Effendy yang sangat keren sekali. Mbak Rita, makasih banyak sudah mampir sini. Sama-sama Mas Indra. Berarti next kita podcast ya. Siap. Kita obrolin perjalanan musiknya Mbak Rita Effendy. Dan kita masih banyak yang akan kita bahas di pertemuan selanjutnya guys. Jadi nantikan Rita Effendy di YouTube channel ini. Makasih banyak Mbak Rita. Sarang beo. Sarang beo ya Sarang Allah. beo. Maaf ya. Mbak Rita, kita ngomong bebaskan suaramu sama-sama ya. Bebaskan suaramu 1, 2, 3. 1, 2, 3. Bebaskan suaramu. Sarang beo. Sarang beo.